Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rustandi di sela-sela kunjungan Menteri Sosial Juliari Batubara di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, memberikan statement kepada para awak media terkait bantuan sosial dari Bupati Bogor di mana Desa Cipecang hanya kebagian 3 keluarga penerima manfaat dan bahkan Desa Situsari, Desa Mampir, dan Desa Jatisari tidak kebagian sama sekali. Rustandi mengatakan usulan-usulan desa akan dipenuhi dan meminta TKSK dan camat bisa menyampaikan datanya kembali atau memverifikasi dan validasi kembali. Kalau di desa ini di bagian pintu satu kecil, pintu yang lain juga besar, ya. Tapi tidak mungkin ada desa yang tidak akan dapat bantuan. Insya Allah dapat itu. Ya. Kalau kemarin itu kesalahan data atau kan data itu kan cepat luar biasa, ya. Jadi gini, pada saat di input data, Cipecang itu baru kedeteksi seperti itu, yang untuk bupatinya. Yang lain sudah lengkap, karena kan ini bukan pakai sistem manual. Di input 1 2 3 ternyata Cipecang dapat 2. Alokasi 3. Alokasinya misalkan sudah sekian nih untuk ini, tutup kan. Ada sisa didorong ke yang lain. Nah, nanti dia dapatnya dari apa? Dari sana, dari gubernur paling besar. Pak desa yang di Kecamatan Cilengsi Pak yang tidak dapat seperti apa, Pak? Iya, nanti saya sini barusan ini nggak dapat nih. Yang 0 dari bupati. Dari gubernur Jawa Barat 1.000 sekian. Yang paling penting kan sekitar bahwa usulan itu sebagian besar akan dipenuhi. Dan barusan Pak Menteri mengatakan kalau kurang silakan usulkan. Jadi kita berdoa sekarang. Bukan apa-apa, kita berdoa supaya negara punya uang untuk membantu rakyatnya itu. Terus Pak, setiap desa itu kenapa di bawah 1.000 Pak mendapatkannya? Ada usulan. Kan tidak ada patokan. Usulan dari Masing-masing. dari masing-masing. Ya kan bervariatif, ada 700, ada 500, ada 1.000, 2.000, 7.000, ada 10.000, ada. Karena tergantung juga kan kondisi faktor di lapangan, melalui penjejangan dari desa, dari RT, RW, dia menganggap bahwa katakanlah si warga itu harus. Tetapi ada juga warga yang sebenarnya tidak layak. Maka di tahap kedua, saya minta kepada TKSK itu dan Pak Camat serta desa-desa itu untuk memperulang. Jangan sampai orang yang sebetulnya tidak layak kita berikan, yang layak tidak diberikan. Itu kan zolim namanya. Itu kan? Maka mudah-mudahan tahap kedua itu nanti kita akan perapal ulang. Itu nanti lebih proporsional. Nanti misalkan yang kosong-kosong nanti kita lihat nanti. Yang penting kan dia dapat. Apa benar Pak data tahun 2015 yang masuk Pak? Itu data itu dua DTKS. Ini kan data yang sekarang ada 2 data. DTKS itu untuk bantuan yang sudah reguler, orang miskin, ya. Beda miskin dengan yang sekarang. Miskin mah sekarang mah kan terdampak. Saya tukang jualan bubur, teu jualan. Lamun teu jualan teu boga dahar. Dibayar ke pemerintah selama PSBB. Setelah nanti jauh PSBB, dia boleh jualan lagi. Dapat lagi dong. Itu bukan berarti miskin sekarang. Tetapi Pak Gubernur kan menyampaikan, kalau kita masih punya persediaan, tolonglah berbagi. Jangan kemudian kita masih katakan masih masih cukup, katakanlah hidup sampai setengah tahun, punya tabungan. Jangan ikut-ikutan juga, kalau harapan Pak Gubernur gitu. Jadi saling mengasihi di antara warga yang saling membutuhkan gitu. Kalau bagus Pak Gubernur itu. Ya, jadi gitu maknanya. Kalau data sarana warga itu kepake tidak Pak? Kepake, ada 14.000 sekian data warga. Makanya nanti Pak, semua yang terkait dengan data akan saya padankan dengan sapa warga. Jadi kalau sapa warga itu begini, sekarang masih ada double-double. Tetap masuk ke sini. Pada saat kita akan dieksekusi bantuan, saya perpaulang. Nah kalau misalkan itu memperlukan manual, satu berubah dulu banyak. 14.000 berubah itu kan kita punya data 720.000 yang dampak COVID itu, ya. Yang terdata itu sampai hari 720.000 plus yang data miskin itu kan kita punya 414 gitu kan. Itu sudah 1 juta warga penduduk kakak kita yang berpotensi miskin lama dan miskin baru. Jadi kalau kali 4 sudah 4 juta warga Bogor. Satu lagi Bang, program Bupati ini, itu program usulan data itu dari mana? Apakah langsung dari RT, RT, desa, SLT, TKSK, semua berkolaborasi untuk menghimpun data. Berarti dari TKSK? Akhirnya, termasuk TKSK. Yang pertama kali itu kami menggunakan teman-teman di lapangan. Namanya ada SLRT, ya, untuk yang dampak ini. Lalu masuk data, kita verifikasi semua, TKS terlibat, camat terlibat, desa terlibat gitu ya. Itu. Jadi tidak
tidak bisa mengatakan ini adalah hasil si A. Ini adalah hasil dari sebuah sistem ya yang saya pimpin. Kalau apa saya tanggung jawab. Pak, terkait pertanyaan masyarakat selama ini tentang kinerja TKSK Kecamatan Cilengsi, apa pendapat Bapak? Kalau selama ini saya melihat kalau ada kekurangan kita perbaiki gitu kan. Apa kekurangannya? Jangan mengidentifikasi awal yang pertama tidak baik gitu kan, itu aja. Gitu. Kalau misalkan saya mengatakan kalau dia tidak baik, apa tidak baik buktikan ketidakbaikan itu. Biar misalkan saya selaku pembina bisa melakukan langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan apakah dia bisa diusulkan diberhentikan atau diberhentikan. Tapi ada nggak pelanggarannya? Ya, karena TKS itu di samping membantu Pak Camat, membantu Bupati, juga tangan kanan dari Pak Kemensos gitu ya. Di lokasi yang sama di Desa Mampir, Ketua TKSK Kecamatan Cilengsi Geri Gunawan mengatakan terkait masalah bantuan Bupati ke Desa Cipecang, Desa Mampir, Desa Situsari, dan Desa Jatisari sudah musyawarah dengan camat dan sepakat menghadap ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Bahkan Geri mengatakan bahwa TKSK Kecamatan Cilengsi tidak ada data nama-nama penerima bantuan Bupati sampai saat ini. Jadi camat menser ke Kades-Kades dan TKSK hanya pemberitahuan saja bahwa nama-nama atau data sudah di-share ke desa-desa. Kecamatan Cilengsi hanya mendapatkan kuota satu kecamatan itu hanya 10.600, lebih sedikit lah. Saya mohon izin tidak terupdate keseluruhannya. Nah, kenapa Cipecang hanya dapat 3? Kenapa Mampir, Situsari, Jatisari tidak ada kuota? Karena dari data usulan, misalkan gini, data usulan dari satu desa ini 1000 KK, dimasukkan ke data Banpres 400, dimasukkan ke data provinsi 300, dimasukkan ke bantuan COVID sembako mandiri 300. Nah, otomatis sudah jadi 1000 KK. Nah, untuk di kuota bantuan Bupati itu kan tidak ada kuota. Alhasil akan 0 usulan. Nah, menyikapi tadi pertanyaan tadi untuk Desa Cipecang khususnya ya, yang dapat 3 KK, umumnya kita berbicara yang 4 desa. Karena Cipecang 3 KK, Jatisari, Situsari, Mampir itu 0 kuota, kosong lah kuota. Jadi kemarin kita sudah musyawarah antara kami TKSK dengan Pak Sekcam dan Pak Camat, kita nyari solusi harus seperti apa untuk membackup atau mengisi yang 4 desa itu. Akhirnya kita ada kesepakatan bahwa besok Geri dengan kasih PKM kecamatan berikut kesra-kesra yang 4 desa menghadap ke Dinas Sosial. Gitu. Jadi besoknya kita menghadap dengan 4 desa, 4 orang kesra dengan dari kasih PKM mewakili kecamatan dan TKSK menghadap ke bagian data di Dinas Sosial. Alhamdulillah ada titik terang. Walaupun tahap 1 tidak ada kuota, insya Allah dari Dinas Sosial untuk tahap 2 dan tahap 3 itu akan diisi dengan kuota. Terlepas besaran kuotanya seperti apa, itu kebijakan daripada pemerintah yang di atas. Gitu. Nah ini kan terkait itu hal sudah terjadi. Ya. Kenapa tidak diantisipasi lebih awal terkait ini kan kewenangan juga Dinas Sosial dan TKSK juga. Betul, karena gini, data global, kalau versi kita memang ada beberapa versi. Dalam artian versinya itu versi data. Untuk data usulan yang dari Dinas Sosial diminta ada 4 versi. Yang pertama adalah usulan data non-DTKS untuk ajuan bantuan provinsi. Yang kedua, data non-DTKS bantuan presiden tahap 1. Yang ketiga, data non-DTKS Banpres tahap 2. Yang keempat itu data Banpres non-KTP Kabupaten Bogor. Jadi untuk kita diminta untuk data untuk bantuan Bupati itu tidak ada. Gitu. Jadi kenapa ada data, ada kuota? Itu mengambil dari tadi sisa itu. Sisa pengalokasian data yang dialokasikan dari bantuan yang sudah disalurkan. Kalau untuk PKH, BPNT sama Covid Mandiri itu kan datanya dari DTKS. Tadi data masyarakat miskin yang sudah ada di kementerian gitu, yang reguler. Nah itu kan
TKSK kan berarti sudah tahu tuh sistem atau prosesnya seperti itu, kenapa tidak diantisipasi? Oh, kalau kita bukannya tahu atau tidak tahu, Pak. Jadi intinya gini, data yang khususnya Banpres atau Bupati, data Bupati itu Dinas Sosial memfilter data, memberikan langsung ke Desperindag. Nah, Desperindag dikompirlah ke Bulog. Desperindag mengkompir juga, mengeser ke Pak Camat. Nah, sampai saat ini kalau kita mau berbicara terus terang, tapi di sini tidak ada yang memojokkan, tidak ada yang saling menyalahkan. Nanti untuk klarifikasi, kami TKSK dari 40 kecamatan, mungkin yang lain adalah kami sendiri di Cilengsi sampai saat ini penerima bantuan bupati, nama-namanya aja kita nggak punya. Tidak diberikan dinas sosial. Jadi dinas sosial memberikan langsung ke Desperindag, dari Desperindag mengkompir ke Bulog, dari Desperindag juga mengkompir ke Pak Camat. Nah, Pak Camat yang mengeser ke Kades-Kades gitu. Jadi ke kita itu hanya pemberitahuan, Giri, TKSK data bantuan bupati sudah ada di Bapak dan sudah di-share ke Kades-Kades seperti itu. Nah, tapi ternyata nih ternyata yang 3 itu kosong, yang 1 3 bantuan, 3 kakak gitu. terus data yang dilaporkan ke kabupaten itu ada? Tadi kita kan berbicara, Enggak, kita nggak bicara ini yang real. iya kita berbicara data. Data itu bahasa kalau kita kan tidak ada kuota. Awalnya tidak ada kriteria, dikejar targetnya target waktu, bukan target kuota. Mampir harus memberikan data 1000, tidak. Pokoknya per desa dari jam 5 sampai jam 10 ditunggu datanya. Mau diisinya 3 kayak, mau diisinya 10 kayak, mau diisinya 15, bahasanya gitu. Jadi dihitungnya bukan kuota, tapi target waktu gitu. Nah, pada akhirnya dengan beberapa tahap usulan Banpro, Banpres 1, Banpres 2, Banpres KTP non Kabupaten Bogor, pada akhirnya banyak data yang sudah diusulkan di tahap 1 diusulkan lagi di tahap 2 gitu. Memang ada beberapa ini, kalau versinya Dinas Sosial kan memfilternya itu, memadankannya itu lewat nomor NIK gitu. Jadi kalau sudah diklik nomor NIK 1 ada 2 atau 3 itu akan kedetek. Kalau orangnya sama, NIK-nya sama, alamatnya sama, berarti kan ada 3, berarti 2 dihapus, 1 dimasukkan. Enggak, ini kan apa Berarti namanya? Camat Cilengsi memberikan PHP dong setiap desa yang ada di Kecamatan Cilengsi, terutama 4 desa. Enggak tidak ada PHP. Artinya sudah melakukan tindakan. Artinya gini, melakukan tindakannya, jadi dia mendelegasikan seksi PKM dengan TKSK untuk mengawal 4 kesra ke Dinas Sosial, tadi yang sudah saya sampaikan dari awal ya. Dan alhamdulillah dari Dinas Sosial ada titik terang bahwa silahkan 4 desa itu mengajukan data ulang yang belum mendapatkan bantuan reguler ataupun yang sudah memang yang sekarang yang non DTKS, untuk dimasukkan menjadi kuota bantuan bupati di tahap 2 dan 3. Tapi untuk tahap 1 mungkin karena memang sudah terjadi, ya itu juga bukan ranah saya untuk menjawab. Jadi seperti itu, Bang, itunya.